Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kembali lagi bersama saya, Marcila Piccoli, dalam Sarapan Rohani STT Paulus Jakarta. Pagi hari ini saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu saya mengajak kita untuk berdoa. Mari kita berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Pada pagi hari ini Tuhan Yesus, kami anak-anak-Mu datang ke hadapan hadirat-Mu, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan atas kebaikan-Mu ya Bapa. Bapa yang baik, sebelum kami melakukan segala aktivitas kami di hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan sedikit dari kebenaran firman-Mu. Tuhan mari memberkati kami sehingga biarlah firman yang sebentar kami dengar boleh dapat kami mengerti, memahami, dan kami mau melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup itu kami sudah berdoa. Amin. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, firman Tuhan hari ini saya pilih bagi kita di dalam Mazmur pasal 3 ayat yang keempat dan 5. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunung-Nya yang kudus. Dari firman Tuhan ini saya beri tema kekuatan doa di tengah badai kehidupan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang. Seorang bijak mengatakan, hidup adalah misteri karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawamu. Apakah Anda setuju? Badai kehidupan bisa dialami oleh siapapun. Ada orang yang berkata, semakin lama kita hidup, semakin besar kemungkinan kita menghadapi badai kehidupan. Misalnya, tiba-tiba kita ditinggal pasangan, anak, di PHK, diserang penyakit, dan sebagainya. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi hal tersebut menimpa diri kita? Pada kenyataannya, tidak ada seorang pun yang kebal terhadap badai kehidupan. Bahkan orang yang sangat berkuasa, mempunyai nama besar dan dekat dengan Tuhan seperti Daud pun bisa mengalami krisis di dalam kehidupannya. Mazmur yang kita baca ini merupakan ungkapan hati Daud ketika dia harus meninggalkan semua kenyamanan hidupnya secara tiba-tiba akibat pengkhianatan dari anaknya sendiri, yaitu Absalom. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mari kita belajar dari apa yang dilakukan Daud. Pertama, Daud berdoa kepada Tuhan. Daud bisa saja melawan dan menggunakan kuasa serta kekayaannya. Tetapi kali ini yang dia harus lawan adalah anaknya sendiri. Menghadapi dilema seperti ini, Daud telah belajar bahwa cara-cara instan manusia tidak akan menyelesaikan masalah, justru membuat semakin memburuk. Seberat apapun persoalan hidup kita, jangan cepat-cepat berpikir masalah kita tidak ada solusinya. Jangan juga berpikir tidak ada lagi rekan yang mau menopang kita dalam kesulitan. Ingat, kita mempunyai Bapa yang senantiasa membuka telinganya untuk mendengar persoalan anak-anaknya. Ketika menghadapi badai kehidupan, jangan lari dari Tuhan atau melakukan hal-hal bodoh yang justru akan melawan Tuhan. Tetapi larilah kepada Tuhan karena Dia siap mendengarkan apapun persoalan hidup yang kita alami. Banyak orang Kristen yang tetap tenggelam dalam keterpurukan, walaupun sudah berdoa berkali-kali. Mengapa? Mereka lupa bahwa selain mengungkapkan persoalan kita kepada Tuhan, kita juga harus mau menyerahkannya kepada Tuhan. Tuhan berkata, Dia siap menanggung beban kita. Jangan sudah berdoa, tetapi kita masih saja memikir-mikirkan cara-cara manusia, seperti ingin untuk secepatnya masalah pergi sesuai dengan yang kita mau. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, apa yang kemudian Daud alami? Walaupun permasalahan hidup belum berakhir, Daud sudah bisa merasakan ketenangan. Apa yang tadinya terlihat gelap, ternyata ada terang Tuhan di sana. Terlebih lagi, kita akan mampu melihat bahwa mungkin di dalam keadaan gelap seperti itu, Tuhan sedang menyiapkan kita untuk pekerjaan yang lebih besar lagi. Kalau kita tahu bahwa Tuhan yang berdaulat,
itu mempunyai rencana atas kehidupan kita. Maka percayalah bahwa itu tidak akan pernah bisa digagalkan hanya oleh kesulitan hidup kita. Seperti halnya Daud yang terus ditopang Tuhan sehingga dari keturunannya Mesias dilahirkan. Demikian pula Tuhan akan terus menopang kehidupan kita sampai rencananya tergenapi. Tidak satupun permasalahan dan kuasa yang sanggup merintangi rencana Tuhan. Tinggal apakah kita mau bertekun untuk dijadikan bagian dalam rencananya itu atau tidak. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, melalui kebenaran firman Tuhan pada saat ini, kita diajarkan bahwa setiap badai kehidupan yang kita alami tidak melebihi batas kemampuan kita. Oleh karena itu, tetap percaya dan berserah penuh padanya bahwa kekuatan doa dapat mengubah situasi yang buruk menjadi indah dan bahagia. Firman Tuhan memberkati kita. Amin.